Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa dan kejadian terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama CoinGap. Ini kita akan update perkembangan terbaru dari kasus XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Ripple sebagai perusahaan yang sedang berhadapan-hadapan dengan SEC, ini percaya akan adanya keputusan yang adil dalam tahap selanjutnya pada perkembangan kasus melawan SEC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kasus hukum yang melibatkan Ripple dan SEC ini terus menarik perhatian publik dan pasar kripto secara luas. Baru-baru ini Ripple mengungkapkan keyakinannya akan adanya keputusan yang adil dalam tahap selanjutnya dari gugatan SEC. Dan mereka berharap tidak ada perubahan pada keputusan utama yang menyatakan bahwa XRP itu adalah bukan sebuah sekuritas, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengulas perkembangan terkini mengenai kasus XRP, kemudian mengidentifikasi beberapa pencapaian Ripple, dan melihat potensi implikasi bagi industri kripto secara global, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, di dalam laporan pasar XRP untuk kuartal kedua tahun 2024, Ripple menunjukkan keyakinannya terhadap hasil dari gugatan yang sedang berlangsung melawan SEC, teman-teman. Jadi perusahaan ini mencatat bahwa 13 Juli itu menandai ulang tahun kemenangan monumental Ripple melawan SEC. Kemenangan tersebut membawa kejelasan regulasi penting bagi XRP dan industri kripto secara umum. Jadi Ripple berharap bahwa hakim akan menghadapi tahap selanjutnya dari kasus ini dan membuat keputusan yang adil, sehingga keputusan utama tentang status XRP sebagai sebuah aset non-sekuritas itu tetap terjaga, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara tentang perkembangan kasus ini, kita tahu bahwa kasus ini dimulai pada tahun 2018 ketika Ripple menghadapi gugatan class action di California. Dan baru-baru ini juga hakim di California itu, saya ulangi teman-teman, jadi baru-baru ini juga hakim di California itu membatalkan semua klaim semua klaim dari class action berdasarkan hukum federal dan negara bagian, teman-teman. Namun satu klaim hukum negara bagian individu masih ada, tetapi tidak dianggap sebagai hal yang sangat penting oleh Ripple, teman-teman. Jadi pembatalan ini merupakan kemenangan hukum signifikan bagi Ripple dan memperkuat posisi perusahaan dalam pertarungan yang sedang berlangsung melawan SEC, teman-teman. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa kasus XRP ini semakin mendapatkan perhatian dengan spekulasi mengenai kemungkinan penyelesaian di antara Ripple dan SEC. Meskipun beberapa ahli menolak kemungkinan penyelesaian, banyak pengacara dan analis pasar memperkirakan resolusi akan segera terjadi. Sebelumnya, seorang pengacara pro XRP menyatakan bahwa tanggal 31 Juli itu sebagai tanggal potensial untuk putusan selanjutnya, teman-teman. Kemudian dalam sebuah laporan terbaru, Ripple juga menyoroti pentingnya pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 ini yang akan menjadi momen penting dalam sejarah kripto. Jadi laporan tersebut menyatakan bahwa pemilihan ini akan berdampak pada masa depan kripto di Amerika Serikat. Kontribusi signifikan perusahaan pada upaya politik seperti donasi sebesar 25 juta US dollar
kepada Firesec kemudian PAC Federal menegaskan komitmen Ripple untuk memastikan kejelasan regulasi bagi industri kripto, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini secara global, teman-teman, secara global Ripple melaporkan kemajuan dalam pengembangan regulasi. Keputusan terbaru SEC untuk menutup penyelidikannya terhadap Ethereum 2.0 ini menandai kemenangan lain bagi industri kripto. Selain itu, regulator di seluruh dunia termasuk di Hong Kong, Brazil, Uni Eropa dan Uni Arab Emirat dan Eropa ini sedang melakukan upaya untuk menjadi pusat kripto global dengan memperkenalkan kerangka regulasi yang jelas, teman-teman. Kemudian juga di Timur Tengah, Bank Sentral Uni Emirat Arab juga mengeluarkan peraturan layanan token pembayaran dan ini memberikan kejelasan tentang penerbitan stablecoin dan operasi aset digital. Jadi di Eropa, peraturan Market in Crypto Asset atau MiCA itu mulai berlaku untuk stablecoin dengan Circle menjadi penerbit stablecoin global pertama yang mematuhi kerangka MiCA, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada harapan positif untuk XRP, teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa drama Koreanya untuk XRP ini luar biasa, namun kita akan cek dengan melihat technical, teman-teman. Karena kalau saya pribadi, saya lebih percaya angka daripada berita-berita ini, karena terkadang berita ini memang didesain luar biasa oleh para penguasa, media, dan juga perusahaan, serta melibatkan dunia hukum, teman-teman. Kalau kita melihat kondisi koin market cap pada hari ini, hampir semua koin mengalami pendarahan hebat, teman-teman. Setelah kita lihat di sini Bitcoin mengalami koreksi dalam 24 jam sebesar 5,44%, bahkan dalam 7 hari ini nilainya hilang, mengalami koreksi sebesar 10%. Namun hari ini kita akan fokus melihat XRP, teman-teman. Jadi XRP sama dengan koin-koin lain itu juga terseret dengan adanya pergerakan Bitcoin. Kita lihat untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 0,5565 US dollar per satu token XRP, mengalami koreksi sebesar 5,27% dalam 24 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada kondisi market sedang koreksi hari ini, teman-teman? Seperti biasa, saya hanya menggunakan indikator sederhana dan saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi jangan diikuti. Karena kita di sini hanya saling sharing berbagi pendapat yang menurut pendapat saya secara subjektif itu benar, belum tentu teman-teman sependapat. Jadi pada saat Anda ingin melakukan pembelian, Anda silakan lakukan dior, lakukan investigasi secara pribadi. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk XRP pada tanggal 30 April 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah. Namun kalau saya melihat mungkin tidak sampai 1 minggu, teman-teman, atau paling lama 1 minggu. Ini kelihatannya akan terjadi golden cross, teman-teman. Jadi kelihatannya ini pergerakannya MA50 akan memotong MA200 ke atas atau terjadi golden cross. Perkiraan saya ini kurang dari 1 minggu atau mungkin 1 minggu akan terjadi golden cross. Nah, pada saat terjadi golden cross itu adalah merupakan saat yang tepat bagi kita untuk melakukan pembelian. Itu menurut pendapat saya secara subjektif, teman-teman. Jadi jangan diikuti karena pendapat saya bisa benar, bisa salah. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.